aku sing nomor 1 sebelah ki. Ngaco. Iki anak Yanis. Iki Tarsan nomor 2. Anak buriku ki suami istri Salma karo Fadli. Wes iki memenjara cinta. Ini polisi cinta. Jadi aku kalau sudah begini cegat-cegat terus, nggak bisa pergi-pergi. Hari ini targetnya adalah mau beli buah di Bandungan. Ono cah semangat selalu. Intinya adalah bahwa hidup itu harus terus merubah diri, ngelola diri dengan semangat cinta, semangat tresno, semangat welas dengan apapun yang kita akan lakukan. Cah tak ajak nih gini ngarep ya persiapan mau jalan ke Bandungan. Aku hari ini akan jalan ke Bandungan sama Tante Ririn, terus ngajak Aza cah. Jadi ini pertama kali Aza aku libatkan untuk di vlognya Om Ile. Zah, yuk kita ntar jalan ya, Zah. Aku manasin mobil dulu. Itu cah. Jadi ini pelajaran pertama di mana Aza dan diriku bekerja sama ya Santar ya. Yes. Terus mulai yang ini mulai serius, nanti dari mulai thumbnailnya dibangun, mulai 30 detik pertama harus seperti apa. Kita belajar bareng ya Zah. Yes. Mana ya Cah, ini tak manasi mobil sih, terus nanti sama Aza sama Tante Ririn kita jalan ke Bandungan beli buah Cah. Nanti jalan-jalan sambil ngomong, tetap tak kasih konten tentang resesi 2023. Kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa. Itu ya Cah, semangat selalu Cah. Halo Cah, semangat Cah. Iki listikan pasar Bandungan. Langsung mampir langsung jujuk nengane bakso Pak Pringos. Bakso Pringos. Bakso Pringos jenenge sing terkenal dulu Cah. Tante Ririn biasanya nengane Puja Sorot Jensu mesti neng Semarang iki mangane bakso Pringos. Iki ekspor saka kene iki. Dadi saka kene wong buka ning kono nek dino prei ning Pujasera Regensi karo Aza. Iki mulai hari ini belajar bareng-bareng sama Aza. Ini salah satunya Aza sebelahku. Kita belajar bareng ya deh, sambil makan bakso sambil yuk sambil ngobrol Cah. Jadi intinya aku harus informasi tentang betapa hidup itu selalu harus diisi dengan cara yang baik. Makanya ada 3 hal yang selalu aku ingatkan di sekitarku, utamanya adalah untuk memilih. Itu pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu bagi siapapun harus benar-benar punya kesadarannya, karena aku bisa menggantikan data intelektual itu dengan kecerdasan kontekstual. Ini bahasa mudah ya Cah, jadi bahasa semudah-mudahnya belajar untuk teman-teman muda. Ketika siapapun yang bergabung di tempat Om Ile, kita stimulasi bagaimana pelajaran pertama tentang adab itu pendekatannya selalu tentang intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Cah, aku karo mangan. Aku mau eksperimen terus dengan cara apapun, bagaimanapun, dimanapun, dengan siapapun, bagaimana aku ngeplok. Bismillah. Kita ngapurani lah pamerin dengan bakso ya. Ini kayak vlogger kayak youtuber di mana-mana tuh Sak. Nek ngomong kalau mangan sok. Nah, ini mencoba dengan cara berbeda mana. Si Tante Ririn sebelah ya, kan bakso juga ini Tante.
Jadi bareng-bareng bertiga Kak. Aku ngeliat ukuran pasar sengaja kayak gambar buah-buahan taruh sayuran. Seru ya. Ini loh karena wis tuang ini wis seneng kok. Ternyata ngeploknya karo eksperimen ya bisa karo senang-senang yo ternyata yo aku kayak sadar yo setelah wis ngeplok sebulan setengah terakhir tuh belum sebulan setengah tuh baru sebulan ya. Ya sebulan karena ngupload pertama kali tanggal 11 Oktober. Sekarang tanggal 18. Berarti 1 bulan lebih seminggu Cah. Dan akhirnya belajar terus. Oke, kita ulang ya Cah. Ya. Jadi intinya pelajaran pertama tentang bagaimana menghadapi nanti tahun 2023 yang diperkirakan katanya bisa jadi krisis atau resesi dunia yang nanti bisa berdampak ke Indonesia. Hal pertama yang butuh disadari siapapun manusia dimanapun itu belajar tentang bagaimana cerdas intelektual. Cerdas intelektual itu sebenarnya mudah karena kesadaran manusia pertama kali itu paham dengan apa yang kepingin dilakukan dulu. Nah, sesuai dengan kebutuhan intelektual yang dibutuhkan itu, pelajari aja pemahaman dari sekitar detailing atau ruang lingkup yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan itu. Umpamanya begini, kalau Om kenapa sebelum tahun habis tahun 2022 adalah belajar tentang bagaimana vlog itu. Dasar pertama adalah karena ingin pertama kali waktu itu saya ingin bangun dokumentasi itu dulu. Ternyata setelah dokumentasi prosesnya nggak cuma di situ, ternyata belajar dokumentasi itu ya susah karena harus punya mentalitas yang berani. Terus ketika dokumentasi itu bisa berfungsi adalah ketika ada isinya, makanya harus ada fokusnya, ada temanya yang kita ngobrol di konten Omili itu atau di YouTube Omili kan selalu ada kontennya, karena nggak mungkin ikut daily vlog terus tapi nggak ada manfaat dari orang yang nonton, itu kan kasihan. Sebisa-bisa Omili tentu saja. Dan ketiga, ketika Omili belajar ngevlog itu sebenarnya belajar tentang istiqomah. Nggak belajar istiqomah itu yuk angel banget ternyata ya. Karena begitu Omili misalkan 1 sampai 2 hari ya, misalkan nggak ngevlog, nggak membuat konten itu, hari ketiga itu gelagapan. Jadi benar-benar harus dibiasakan terus-menerus. Karena memang baru sebulan. Mungkin kalau sudah setengah tahun mungkin 1-2 hari nggak ngevlog terus hari ketiga ngevlog mungkin udah terbiasa ya, mungkin. Balik lagi waktu ketika intelektual disadari sebagai sebuah kebutuhan seperti Omili contohnya ada ngevlog itu, ya belajari aja urusan teknis di dalamnya. Urusan teknis di dalamnya itu ternyata bukannya soal dokumentasi. Kedua adalah ternyata dari istiqomah itu, dari kebiasaan itu bisa menimbulkan rasa senang. Makanya ketika bagaimana setelah istiqomah itu orang harus memaksa diri untuk mencintai apa yang dilakukan itu. Nah, intelektual itu adalah bagaimana membuat caranya kita mencintai apa yang kita lakukan. Itu kontekstual gitu deh. Makanya hari ini dirimu per hari ini belajar bareng Omili di vlognya Omili, tak ajak bareng ini. Nanti kamu ngajarin Omili tekniknya membuat apa nih, meningkatin kualitas itu. Omili belajar dari dirimu. Tapi hari ini Omili bisa ngajari salah satunya tentang bagaimana di dalam YouTube kepingin setelah senang-senang kan kemudian jadi aktual. Jadi lu kok seneng lama-lama ketika ngevlog itu. Ya itu sekalian jangan setengah-setengah. Pelajari sekalian semuanya supaya kita ngerti. Harapannya suatu saat mungkin bisa ada manfaatnya ketika itu untuk mungkin untuk jualan nanti. Suatu saat kalau memang memungkinkan atau diizinkan Tuhan, kok bagus hasil belajarnya gitu. Nanti kan hasil belajarnya bagus itu dibedakan 2 hal tuh. 1, viewsnya banyak. Kedua,
subscribe-nya bertumbuh. Nah, dari dua hal itu hanya hadiah dari sebuah proses yang benar-benar memahami secara intelektual apa yang kita dalami, kan itu loh. Makanya belajar sekarang bagaimana ayo bikin deskripsi yang benar. SEO di YouTube itu seperti apa, kalau untuk tagging itu harus seperti apa. Makanya disebut kata tertarget itu, bahkan nulis tagging dengan 1, 2, 3 kata aja sehari-hari ini kemungkinan atau kansnya untuk bisa dikenal orang lain kan sulit. Kalau bisa bikin tagging itu bisa 3 kata sampai 4 kata misalkan gitu. Tapi yang benar-benar ngerti bagaimana kita meriset, ibarat kita ini sebagai yang pelaku penyedia jasa, tapi berpikir sebagai orang yang membutuhkan jasa. Jadi kita ketika nge-search itu, kita seolah-olah menjadi pelaku yang mencari kebutuhannya. Nah, kita sebagai orang yang menyediakan atau pelaku menyediakan kebutuhannya harus bisa sinkron, relevan antara yang dibutuhkan dengan kita penyedia kebutuhannya itu, kan gitu. Nah, itu ya ngomongin intelektual tuh sebenarnya prinsipnya mudah, hanya masalahnya niatnya mau belajar atau tidak. Itu persiapan untuk urusan persiapan tahun 2023 jurusan intelektual. Kedua, intelektual itu nggak cukup kalau kemudian kita nggak penuhi dengan kebutuhan emosional itu sesederhana kebutuhan kita untuk misalkan belajar YouTube bagi Umili itu karena untuk bersenang-senang, bukan kebutuhan utamanya untuk ditonton orang atau cari subscribe banyak, nggak gitu. Tapi nomor 1 adalah proses belajarnya dulu. Kalau ada subscribe tambah, kalau ada views tambah, itu hanya bonus dari proses belajar yang benar. Makanya itu dibutuhkan kesadaran emosi. Ketika nanti viewsnya sedikit, ketika nanti jumlah subscribe-nya nggak tumbuh-tumbuh, kita harus masang posisi di dalam konteks emosinya ya benar-benar harus sadar bahwa kan tujuannya belajar, bukan nyari uang, bukan nyari follower, bukan nyari yang nonton dan subscribe itu adalah sekali lagi hadiah dari proses yang benar. Makanya yang dilakukan proses dulu. Tapi kalau kita nggak punya hati yang baik, nggak punya emosi yang benar, itu biasanya ganggu. Itu sementara aku dua-dua aja lah, intelektual, kedua emosional, atau kita bilang biasanya pelajaran kontekstual, yang kedua adalah pelajaran konten atau emosional. Maka segala sesuatu yang sifatnya konten harus punya sisi atau dampak emosi, itu harus. Ini menurut cara belajar subjektifnya Umili ya, mungkin ada teman-teman lain yang bisa jadi nggak cocok, yaitu masing-masing ya. Itu aja. Nanti yang berikutnya, part berikutnya aku akan sambung kebutuhan yang ketiga. Sementara itu aku menerusin makan dulu dengan Nasa sambil ngobrol. Nanti aku lanjut yang part berikutnya aja. Itu ya, Cak. Mau belajar terus, Cak.